Assalamualaikum sahabat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penerbangan menuju Jeddah dengan Saudi Airlines. Alhamdulillah kita semua sudah berada di Saudi Airlines dan melakukan perjalanan. Untuk menghilangkan segala kepenatan dan rasa deg-degan di pesawat, semua bisa melihat ada hiburan di depan kita, yaitu ada TV, video, dan sebagainya. Selanjutnya kita mendapatkan menu yang menarik, yang menggugah selera, ada roti, ada makanan-makanan berat, minuman, dan sebagainya. Sama melihat di layar, perjalanan menjadi terhibur. Kita bisa mendengarkan musik dan film-film. Nah, selanjutnya kita sudah mendarat dan melakukan segalanya yang berkaitan dengan proses imigrasi dan bagasi. Nah, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan, menarik koper kembali sampai menuju ke tempat yang kita tuju, yaitu di hotel. Alhamdulillah sudah menemukan hotel dan kita udah masuk. Kebetulan kami di Madinah bertiga dapat kamar ibu-ibu bertiga. Alhamdulillah tempatnya nyaman dan kita bisa melanjutkan perjalanan. Kita bisa ibadah, kita bisa menuju dengan dekat ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Sambil melihat sekitar dekat dari hotel, kebetulan kita di hotel One In namanya. Jadi kita bersama-sama masuk dan menyiapkan segalanya. Setelah itu kita bisa melanjutkan perjalanan kita ke Masjid Nabawi karena tempatnya sangat dekat sehingga menjadi sangat nyaman. Kita tinggal menyeberang saja dari jalanan ke depan hotel, kita sudah ketemu dengan pagar dari Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita telah sampai Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah. Kebetulan hotel kita sama Raudhah itu dekat, jadinya berhadap-hadapan. Itu kita nyebrang jalan sebelah kanan itu kita sudah bisa melihat Raudhah dengan ciri khas kubahnya berwarna hijau. Alhamdulillah kita telah bisa masuk dan beribadah, berzikir, beribadah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, dan merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba. Sahabat sekalian, masjid ini dianggap sebagai tempat suci kedua bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah. Sahabat, Masjid Nabawi memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena menjadi tempat tinggal Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, serta menjadi tempat berkumpul para sahabat untuk belajar agama. Berikut ada beberapa poin penting mengenai Masjid Nabawi, baik dari segi sejarah, keistimewaan, pentingnya Masjid Nabawi, perluasan, dan lokasi.
Selanjutnya dalam sejarahnya, Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun pertama Hijriah atau tahun 622 Masehi. Masjid Nabawi sendiri merupakan tempat suci kedua bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah. Pahala sholat di Masjid Nabawi diyakini 1000 kali lipat dibandingkan dengan di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Masjid Nabawi juga menjadi tempat ziarah bagi para jamaah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam masjid. Selanjutnya, Masjid Nabawi sangat penting karena Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan sosial pada awal masa Islam. Masjid Nabawi juga menjadi saksi bisu dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sahabat semuanya, Masjid Nabawi telah mengalami perluasan dan renovasi beberapa kali sepanjang sejarah. Hal itu dilakukan untuk menampung jumlah jemaah yang terus meningkat. Sahabat sekalian, Masjid Nabawi terletak di kota Madinah, Arab Saudi, dan menjadi salah satu tujuan utama bagi umat Islam yang melakukan ibadah haji atau umroh. Sahabat, selanjutnya kalau kita ke Raudhah, ya, ke Raudhah sekarang harus pakai aplikasi Nusus, sehingga disarankan kita bisa jauh-jauh hari untuk mempersiapkan aplikasi Nusus ini, sehingga ketika pada hari kita di Madinah, tepatnya di Raudhah, kita bisa masuk dengan aplikasi tersebut. Sahabat sekalian, dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa secara majas Raudhah disebut taman surga karena keutamaannya sebagai tempat yang membawa kedamaian, rahmat, dan kebahagiaan. Ziarah Raudhah adalah mengunjungi area khusus di dalam Masjid Nabawi, tepatnya antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Raudhah dianggap sebagai tempat yang penuh berkah dan mustajab untuk berdoa serta memiliki sejarah penting dalam Islam. Lebih detailnya, letak Raudhah berada di antara mimbar tempat Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dan makam Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. Keistimewaan Raudhah sendiri dianggap sebagai tempat yang istimewa dan penuh berkah. Dipercaya bahwa doa yang dipanjatkan di Raudhah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, ziarah ke Raudhah merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji atau umroh. Jemaah yang memasuki Raudhah dianjurkan untuk sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir.
Sahabat sekalian, dengan melihat banyaknya burung-burung yang konon adalah keturunan piaraan Siti Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, sangat menarik sekali menyapa burung-burung tersebut. Alhamdulillah, sungguh sangat indah, burung-burung yang sangat banyak. Untuk selanjutnya, kita dan rombongan lebih banyak menghabiskan waktu di Masjid Nabawi, baik untuk beribadah, berzikir, sholat, dan semuanya yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan ketika umroh. Sahabat sekalian, melanjutkan tentang Raudhah. Raudhah merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji atau umroh. Jemaah yang memasuki Raudhah dianjurkan untuk sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Raudhah merupakan lokasi penting bagi sejarah Islam, di mana Rasulullah SAW memimpin sholat, menyampaikan khutbah,
dan mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabatnya. Sahabat, itulah Masjid Nabawi yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena menjadi tempat tinggal Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, serta menjadi tempat berkumpul para sahabat untuk belajar agama. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun pertama Hijriah 622 Masehi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Keistimewaan Masjid Nabawi sendiri merupakan tempat suci kedua bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah. Masjid Nabawi juga menjadi tempat ziarah bagi para jamaah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam masjid. Pentingnya Masjid Nabawi itu sendiri bahwa tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan sosial pada awal Islam. Sahabat sekalian, kita juga ke Museum Bersejarah Nabi-Nabi di Madinah yang dekat dengan Masjid Nabawi sendiri dan dekat dengan hotel tempat kita menginap. Alhamdulillah, kita bisa subuh hari pertama Ramadan di Masjid Nabawi. Sebelum nanti kita selanjutnya akan melanjutkan umroh di Mekah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat sehingga kita bisa bersama-sama Ramadan hari pertama di Madinah. Sahabat semua, kami pun mencoba makan di Bindaud, mall yang lumayan ramai, lumayan favorit jika kita di Madinah. Lumayan kenyang. Alhamdulillah. Selanjutnya sahabat semuanya, kita city tour ke beberapa tempat. Salah satunya nanti kita akan mengunjungi kebun kurma. Di sana pada banyak kurma dan coklat dan sebagainya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau buat keperluan jamaah sendiri. Alhamdulillah, sambil menikmati pemandangan kota Madinah. Alhamdulillah sahabat, sampailah kita di kebun kurma. Pemandangannya indah, banyak pohon-pohon kurma yang mengelilingi, dan kita pun bersama jamaah mengabadikan yang perlu dan menarik kita abadikan dengan foto atau video. Selanjutnya kita masuk ke dalam
kebun kurma, ada semacam toko atau pasar yang besar sekali, dan kita masuk di situ ada beraneka macam kurma, dari yang kurma basah atau kering, kurma nabi dan sebagainya. Oh ya, di sebelah kirinya juga banyak jualan perhiasan, baik buat oleh-oleh ataupun buat sendiri. Bermacam-macam coklat bisa kita pilih. Oh iya, pegawainya juga mahir berbahasa Indonesia. Kita foto bersama. Selanjutnya kita melanjutkan city tour lagi di Jabal Uhud dan sebagainya. Baiklah, kita terus pulang menuju ke hotel dan mempersiapkan diri untuk melakukan mikot perjalanan ke Bir Ali. Untuk selanjutnya kita menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Selamat tinggal Madinah, selamat datang Mekah. Kita menuju ke Bir Ali dulu untuk melakukan mikot, yaitu niat untuk melakukan umroh di Mekah Al-Mukarramah. Bersama semua jamaah umroh kita berjalan untuk menuju Bir Ali dan melakukan mikot. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita terus bertalbiyah dalam perjalanan untuk melakukan mikot dalam ibadah haji dan umroh adalah batas waktu dan tempat yang ditentukan untuk mulai berihram atau berniat ibadah. Sahabat, mikot sendiri ada dua jenis, yaitu mikot zamani atau batas waktu dan mikot makani atau batas tempat. Mikot zamani sendiri yaitu batas waktu untuk memulai ibadah haji atau umroh, yaitu mulai kalau haji pada awal bulan Syawal hingga terbit fajar di hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Sedangkan mikot makani yaitu batas tempat yang telah ditetapkan untuk mulai berihram atau berniat haji atau umroh. Sahabat sekalian, mikot makani berbeda-beda sesuai dengan lokasi dan rute perjalanan jemaah. Contoh mikot makani yaitu Zulhulaifah atau Bir Ali bagi jamaah dari Madinah dan yang melaluinya, Zufa bagi jemaah dari Syam, Qoran dari Najd yaitu bagi jamaah dari Najd, dan Yalamlam bagi jamaah dari Yaman. Sahabat, mengapa mikot penting? Karena mikot merupakan tanda awal dimulainya ibadah haji atau umroh. Jemaah harus memulai ihram dan niat ibadah di mikot yang telah ditentukan. Sahabat sekalian, selanjutnya kita akan menuju ke Mekah dengan menggunakan kereta cepat.
Selamat tinggal Madinah. Selamat datang Mekah. Kami datang untuk melanjutkan umroh di Mekah Al-Mukarramah.